Technical View Poundsling 23 Juni 2021 jam 15:19 waktu Indonesia bagian Barat. Area high 1.3986 dan low 1.3923, running price 1.3974. Tepat berada di teritori yang kita inginkan untuk sebagai zona sell ya. Kalau misalkan Anda lihat di sini, alasan yang membuat saya melakukan sell salah satunya adalah terkait dengan candlestick yang kemarin ya, lebih tepatnya penutupan kemarin itu membentuk long upper shadow. Nah, biasanya ini kriterianya hampir mirip dengan apa yang terjadi dengan hanging man. Jadi kalau misalkan pasca bullish candle lalu ditemani hanging man, itu akan terjadi sinyal reversal. Dan inilah yang membuat saya berpikir ini kesempatan yang kemungkinan akan mengalami rejection di area resistance. Tapi kita lihat saja sampai saat ini dia masih tertahan. Semoga saja ini sesuai dengan harapan. Tapi kalau misalkan pun tidak, kita masih harus melihat data 15.30 ya, kurang lebih itu adalah data Market Manufacturing PMI dari kawasan Inggris. Dengan list data ekspektasinya ada 64.0 dari previousnya 65.6 dan berarti itu dianggapnya relatif turun ya. Jadi kita asumsikan itu sesuai dengan harapan, kemudian dia akan collapse. Nah, tentunya ingat dengan yang kemarin sempat saya sampaikan juga, pola ini akan membentuk atau relatif membentuk mirip dengan inverse cup and handle. Jadi yang setelah terjadi bagian mangkuknya sudah tertahan di zona yang sama, kemudian dia reverse sebentar dan kita tetap melihat zona biru ini 1.4004 sebagai zonasi resisten yang seharusnya itu akan menjadi zona resisten yang bisa mengalami rejection. Oke, lalu kemudian untuk TP pertamanya kita nantikan saja apakah dia akan tercapai apa tidak. Untuk hari ini kalau misalkan dilihat dari grafik H4-nya, ini sangat menunjang dengan apa yang kemarin kita sempat jelaskan di video sore hari. Ya, kurang lebih saat dia mengalami kenaikan kita harus hati-hati di zona biru ini, dan juga kalau misalkan dilihat dari trendline ya, sebenarnya ini trendline-nya bisa kita gunakan dua ya. Kalau Anda lihat di sini, nah kurang lebih seperti ini, berarti ini zonasi yang sangat-sangat berbahaya, 1.4050 ataupun 1.4000. Jadi di teritori ini saya asumsikan akan terjadi final rejection ya. Jadi kalau misalkan ini tembus, otomatis barulah kita melihat peluang untuk kenaikan terjadi. Meskipun lagi-lagi tantangan berikutnya adalah di zona trendline merah. Jadi ini yang harus kita waspadai. So sell on rally 1.3975 ataupun 1.3990 sudah masuk dalam perangkap kita dan targetnya adalah penurunan di 1.3935 atau mungkin Anda naikkan sedikit di 1.3940 dan TP keduanya kurang lebih di teritori 1.3875. Ya, ini saya asumsikan bahwasanya area Fibonacci retracement-nya masih cukup bagus dan dia tertahan di 61.8%. Sementara untuk stop loss kita antisipasi saja di atas area garis atau trendline biru ini 1.4055 atau 1.4065. Selalu dengan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 23 Juni 2021 jam 15:23 waktu Indonesia bagian Barat. Area high 1.1944 dan low 1.1910, sementara running price 1.1941. Oke, yang ini juga relatif sama tapi dengan posisi yang berbeda. Saya menganjurkan Anda untuk melakukan buy on dip di kisaran 1.1910 ataupun 1925 dan itu persis di area low-nya adalah 1.1910 ya. Jadi kita tinggal nantikan 10 poin lagi kurang lebih teritori yang kita inginkan untuk mencapai TP pertama di 1.1955 dan TP keduanya 1.2020, tapi saya sarankan Anda bersiap-siap kalau sudah mencapai 1.200 ya. Kenapa? Karena area tersebut agak relatif sedikit berat ya. Melihat dari area daily-nya kita memiliki area resisten di 1.2041 ataupun ya di sini adalah 1.2050-an ya kurang lebih, dan ini adalah teritori ini adalah 1.19 ya, 1.1950. Ya, betul sekali. Area low-nya adalah 1.1951. Ini area tertinggi 1.1989. Jadi, kita asumsikan di teritori 50 sampai 90-an itu adalah teritori yang sangat-sangat kritikal. Bisa saja rejection atau malah tembus. Nah, tapi finalisasi dari penembusan, kalaupun dia ingin kembali ke dalam zona bullish, dia harus berhasil tembus MA200 dan ditutup di atasnya.
Kalau dia hanya tembus lalu kemudian ditutup di bawahnya, maka kita asumsikan itu fail. Ya, kurang lebih seperti demikian kalau dilihat dari MA200-nya. Nah, sementara di grafik H4-nya, langkah yang kemarin kita sebutkan, yaitu terkait dengan kecurigaan inverse head and shoulder, itu benar adanya karena dia sudah tembus zona areal neckline ya di 1.1918. Jadi itulah sebabnya kenapa tadi saya sempat sebutkan dip terlebih dulu atau correction terlebih dulu. Itu persis di areanya. Dan di sini kita tinggal tunggu kelanjutan kenaikan. Nah, ini catatannya kalau sudah di area 1.200 atau menjelang mendekati trendline ini, ya ini trendline pertama, ini trendline kedua ya di 12135. Trendline ke satunya adalah 1.2050. Jadi saya asumsikan saja di teritori 1.200 sampai 1.2050 itu adalah zona yang relatif kritikal karena mungkin rejection pun ada. Tapi ya itu tadi, kalau misalkan mengantisipasinya kita harus lebih sigap, lebih exit terlebih dulu sebelum menyentuh zona tersebut. Nah, jadi untuk hari ini buy on dip-nya sudah masuk dari sejak tadi siang. Kurang lebih tercatat ini dengan teritori kita tinggal nantikan saja TP pertamanya tinggal sekitar 13 poin ya. Dan stop loss-nya jangan lupakan 1.1850 untuk mengantisipasi tiba-tiba dia tergelincir. So far so good karena data ekonomi dari zona Eropa, baik itu dari Prancis dan Jerman, menunjukkan data yang cukup bagus. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.